Selamat berjumpa kembali melalui podcast BPTP Jawa Timur. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan informasi tentang stok bakar jerami. Mari manfaatkan dengan baik. Selamat mengikuti. Usaha tani padi yang selama ini ditekuni petani, selain menghasilkan gabah, juga mempunyai hasil samping dalam jumlah besar, yaitu berupa jerami padi. Sebagian besar jerami belum banyak dimanfaatkan petani, bahkan dibuang ataupun dibakar. Hanya petani yang memiliki sapi saja sebagian jeraminya telah dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk itu, pada kesempatan ini kami hadirkan narasumber Bapak Insinyur Edi Purnomo MP. Beliau penyuluh pertanian ahli BPTP Jawa Timur. Spesialisasi kepakarannya adalah bidang ilmu tanah. Assalamualaikum Mbak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani. Pak Edi, kalau boleh tahu seberapa besar peranan dan manfaat jerami padi untuk tanah pertanian? Sangat besar sekali manfaat dan peranannya. Jerami padi itu sangat baik digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung unsur hara terutama kalium atau K dan silikat atau Si. Sekitar 80% kalium yang diserap tanaman terdapat dalam jerami. Oleh karena itu, pengembalian jerami dalam tanah dapat memperlambat pemiskinan K dan Si tanah. Seperti itu ya Pak. Ada petani yang mengatakan dengan mengembalikan jerami ke dalam tanah langsung setelah panen malah akan mengakibatkan tanaman padinya menjadi kekuningan Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Jerami segar yang langsung dibenamkan untuk digunakan sebagai pupuk organik di samping kurang baik bagi pertumbuhan tanaman karena proses dekomposisi dalam kondisi anaerob, juga akan mengeluarkan gas metan dan asam-asam organik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, mikroba dalam aktivitasnya mendekomposisi jerami di dalam tanah itu membutuhkan nitrogen. Nitrogen tersebut diperoleh dari sekitar perakaran tanaman padi, sehingga berakibat tanaman padinya menjadi kekuningan karena tidak kebagian nitrogen dalam kurun waktu tertentu. Selain juga perakaran tanaman terganggu karena adanya gas metan tadi. Jadi kandungan unsur hara dalam jerami apakah hanya kalium dan silikat saja Pak yang seperti Bapak jelaskan tadi? Tentu saja tidak. Hasil analisis di laboratorium menunjukkan bahwa jerami padi mengandung kalium, fosfor, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sebagai informasi, 5 ton jerami mengandung 56 kg nitrogen, 7 kg fosfor, 5,5 kg sulfur, 14,5 kg kalsium, 8 kg magnesium, dan 91 kg kalium serta 80 kg silikat. Namun selama ini banyak jerami dibawa keluar lahan untuk dibakar untuk makanan ternak, sebagai media jamur merang dan industri kertas. Tetapi pengembalian jerami ke dalam tanah sangat jarang digunakan. Padahal pengembalian jerami dalam tanah dapat memperlambat pemiskinan kalium dan unsur hara lainnya dalam tanah. Berarti cukup banyak juga ya Pak kandungan haranya? Ya, benar. Sebagai gambaran, untuk kaliumnya saja terkandung hingga 91 kg dari sebanyak 5 ton jerami yang setara dari hasil panenan padi untuk lahan 1 hektar. Padahal apabila disetarakan dengan Ponska yang punya kandungan 15 kg, berarti apabila diperbandingkan maka untuk 5 ton jerami kandungan kaliumnya saja setara dengan 6 kuintal Ponska. Bayangkan, kandungan kalium sebanyak itu dapat diperoleh secara gratis di sawah. Baik Bapak, dari penjelasan Bapak tadi dapat dikatakan bahwa jerami ini juga merupakan salah satu asetnya petani ya Pak. Tapi mengapa masih banyak saja petani yang membakarnya Pak? Jerami padi ini sebaiknya tidak boleh dibakar karena dengan pembakaran jerami itu dapat mengganggu kehidupan mikroorganisme dan struktur tanah menjadi agak keras serta beberapa unsur hara dalam tanah menjadi berkurang seperti karbon, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium.
Seperti itu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya seberapa banyak berkurangnya unsur hara dalam jerami yang dibakar tersebut Pak? Ya, perbandingan kandungan hara dalam jerami segar dan jerami yang dibakar adalah sebagai berikut. Kandungan karbon jerami basah itu sekitar 41,86%, tetapi setelah dibakar tinggal 0,89%. Kandungan nitrogen jerami basah 1,12%, tetapi setelah dibakar tinggal 0,1%. Kandungan P atau fosfor pada jerami basah 0,14%. Setelah dibakar tinggal 0,07%. Kandungan kalium jerami basah 1,82%. Setelah dibakar tinggal 0,46%. Kandungan kalsium pada jerami basah 0,29% dan setelah dibakar tinggal 0,18%. Kandungan magnesium pada jerami basah 0,16%, setelah dibakar tinggal 0,13%. Kandungan sulfur pada jerami basah 0,11%, setelah dibakar tinggal 0,003%. Sedangkan untuk kandungan unsur hara mikro seperti besi atau Fe pada jerami basah sekitar 1807 ppm. Ini maksudnya part per million. Setelah dibakar ppm. Kandungan Mn atau mangan pada jerami basah sekitar 1042 ppm. Setelah dibakar tinggal 444 ppm. Dan kandungan Cu atau tembaga pada jerami basah 9,5 ppm. Nah, setelah dibakar tinggal 2,6 ppm. Jadi sangat banyak berkurangnya setelah dibakar. Nah, untuk jerami basah sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengomposannya, Bapak? Pengomposan jerami secara alami itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Namun, dengan menggunakan dekomposer, kita dapat mempercepat menjadi 1 bulan. Ternyata begitu banyak sekali ya Pak unsur-unsur yang terkandung dalam jerami yang bisa dimanfaatkan kembali untuk perbaikan kesuburan lahan pertanian. Terima kasih banyak Bapak Edi atas uraiannya yang cukup jelas dan gamblang. Baik, sama-sama. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saudara pendengar setia kami, demikian topik tentang pemanfaatan jerami untuk menambah bahan organik tanah. Kiranya obrolan ini dapat menambah wawasan kita, agar kita tidak lagi membakar jerami dan melakukan pengelolaan jerami dengan baik dan benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.